Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah Bapak Ibu, ini hari pertama. Berat kagak? Berat kagak? Jangan merasa berat ya. Insya Allah pahalanya lebih berat ya. Insya Allah ini jadi amal ibadah yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita mau bahas tentang keutamaan bulan Ramadan dan hikmahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala ngasih bulan Ramadan ini bukan nggak ada tujuannya, pasti ada tujuannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala ngasih kita Ramadan adalah salah satu tujuannya untuk supaya kita menjadi hamba yang pandai bertakwa. Apa itu takwa? Jalankan perintahnya, jauhi larangannya. Coba Bapak Ibu lihat dah, sekarang orang udah mulai bertakwa, betul? Yang biasanya kagak ke masjid jadi ke masjid. Alhamdulillah. Padahal ya naik sepeda kuat dia sampai berangkat pagi pulang sore, lari kuat sampai 10 kilo, tapi ke masjid susah minta ampun. Alhamdulillah sekarang banyak member baru masjid ya. Ya, udah daftar belum? Daftar belum? Ya, ada member baru masjid. Mudah-mudahan ini nggak cuma Ramadan. Sedekah nggak harus bulan Ramadan. Mudah-mudahan jadi kebiasaan. Ke masjid tidak harus bulan Ramadan. Karena memang Ramadan ini membangkitkan semangat orang. Makanya alhamdulillah datang Ramadan. Kalau kagak datang Ramadan, yang sedekah sedikit. Kalau nggak datang Ramadan, nggak ada kumpul di masjid, nggak ada buka bersama. Maka alhamdulillah Allah kasih Ramadan. Tujuannya adalah agar kita menjadi hamba apa tadi? Yang bertakwa, jalankan perintahnya, jauhi larangannya. Cuman maaf ya, jangan jadi Ramdhani. Apa itu Pak Ustadz Ramdhani? Spesialis Ramadan. Kalau perempuan namanya Siti Ramdhaniyah. Lagi Ramadan pakai hijab. Mudah-mudahan habis Ramadan terus pakai hijab. Lagi Ramadan mulut berani gosip? Gak berani gosip. Mudah-mudahan ya jangan begini ntar maghrib Pak Ustadz gosipnya, jangan. Mudah-mudahan terus dijaga mulutnya. Bapak-bapak yang biasanya gak ke masjid, alhamdulillah ke masjid. Pak, ke masjid itu pahalanya kayak haji, sholat sunnahnya kayak umroh. Rugi orang yang gak ke masjid. Maka alhamdulillah Ramadan banyak orang ke masjid. Tapi jangan terbalik. Terbalik apa Pak Ustadz? Isanya di rumah, tarawihnya ke masjid. Terbalik dia. Kalau bisa Isya di masjid, tarawih juga di masjid. Coba kapan sih orang ibadah rajin? Satu orang ibadah rajin kalau lagi susah. Betul? Suami lagi selingkuh, wah ibu-ibu rajin ibadah tuh. Ya, lagi susah nggak punya duit,
banyak orang ibadah. Kedua, kapan orang rajin ibadah? Lagi di haji, lagi umroh, pada ke masjid semuanya. Ketiga, kapan orang rajin ibadah? Di sekarang, lagi Ramadan. Pak, alhamdulillah ya, kita mah Ramadan nggak kayak Nabi dulu. Ramadannya Nabi waktu itu perang Badar. Coba kalau kita puasa sambil perang, Masya Allah, beratnya minta ampun. Apalagi hari pertama, bawaannya lemes banget. Sampai ada orang nanya, lu ngapa sih lemes banget? Ya, mudah-mudahan apa yang Anda lakukan sekarang jadi kebiasaan. Amin. Kebiasaan apa? Kebiasaan nungguin sholat. Kita kan cuma dua, Pak, nungguin di dunia ini. Nungguin sholat sama nungguin dipanggil sama Allah. Betul? Betul. Lah, jangan minum dulu. Bu, jangan minum dulu. Ya, belum buka. Kita nih cuma dua nungguin. Nungguin apa tadi? Sholat sama nungguin dipanggil sama Allah. Makanya Ramadan ini alhamdulillah semua pada semangat ibadah. Nah, inilah tujuannya. La'allakum tattaqun, supaya kita menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kebiasaan-kebiasaan yang bagus di bulan Ramadan? Inilah tujuan daripada Ramadan. Kalau ustadz nerangin Ramadan turun Quran, pasti udah pada tahu. Ramadan bebasin orang dari api neraka, udah pada tahu. Sampai-sampai Bapak Ibu, nih hebatnya nih, ya hebatnya puasa. Ma min abdin yasumu yauman fi sabilillah illa ba'dallah bizalika wajhawanin nari sab'ina kharifan. Siapa yang berpuasa satu hari di jalan Allah, maka dijauhkan dari api neraka satu hari puasa itu 70 tahun perjalanan. Berarti ibu puasa 30 hari kan? Kali 70 tahun berapa? 2100 tahun Allah jauhkan Anda dari api neraka. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari. Makanya Ramadan ini datang karena Allah sayang. Ramadan ini datang bonus bagi kita para pendosa untuk ngapain lagi? Ngecas lagi amal. Makanya Ramadan ini semua lagi 100% nih. Mudah-mudahan kagak sampai hari ke-10. Nanti hari ke-11 udah mulai sepi dah masjid itu. Ya, hari ke-21 lebih parah lagi. Enggak, Nurul Hidayah enggak begitu. Mudah-mudahan tetap rame. Dan mudah-mudahan kebiasaan nungguin sholat menjadi kebiasaan sehari-hari. Pak, Bu, tahu nggak keutamaan nungguin sholat apa? Nih, tapi kalau nungguin sholat itu ada larangan begini nih, nggak boleh begini kalau lagi nungguin sholat. Ini namanya tasbih. Apa? Tasbih ini nggak boleh. Ya kan suka kita lihat ya orang kalau nungguin sholat suka begini gitu. Itu nggak boleh. Karena ini kayak orang Yahudi. Ya, jadi mendingan begini juga boleh nggak apa-apa. Ya, atau begini boleh, asal jangan ada begini. Ini namanya apa tadi? Tasbih. Apa keutamaan nungguin salat? Saya lagi ngomong Ramadan membuat orang jadi semangat ibadah. Maka mudah-mudahan kita semangat ibadah dari Ramadan yang 1 bulan sampai akhir hayat. Itu tujuannya. Hikmah Ramadan supaya kita bertakwa. Emang Allah nyuruh kita gini, enak banget ya ceramah di tangga ya. Ya, Allah itu nggak bilang begini loh, ibadah Ramadan saja, enggak. Allah nggak bilang
ibadah lagi susah saja, enggak. Allah enggak bilang ibadah lagi di Mekah Madinah saja, enggak. Allah bilang apa? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembah Allah sampai datang al-yakin. Apa yakin? Apa yakin? Ajal. Jadi jangan jadi manusia momentum. Tadi namanya apa tadi? Perempuan rom dunia. Kalau laki apa tadi? Pak Romdoni. Yang rajin, yang soleh hanya bulan Ramadan saja. Di sini orangnya enggak begitu. Insya Allah 30 hari kita berpuasa, 30 hari kita nungguin maghrib. Mudah-mudahan kebiasaan nungguin sholat, mudah-mudahan kebiasaan sampai akhir hayat. Nih keutamaan nungguin sholat, Pak. Satu, orang yang nungguin sholat didoakan oleh malaikat. Jadi sekarang nih lagi didoain malaikat nih. Tapi syaratnya punya wudhu. Syaratnya punya wudhu. Udah wudhu semua? Udah. Apa Pak Ustaz? Malaikat doa begini. Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. Apa artinya Pak Ustaz? Ampuni dia, ya Allah, sayangi dia. Jadi sekarang Bapak Ibu, malaikat lagi doain Anda semuanya. Kenapa? Karena Anda lagi nungguin sholat, lagi nungguin buka puasa. Ibu-ibu nanti datang tarawih kan? Nungguin isya, betul? Pasti datangnya 15 menit, 20 menit sebelum isya. Maka malaikat, tapi jangan lupa, ya, nggak boleh begini. Apa namanya tadi? Tasbih itu nggak boleh. Kalau nungguin sholat. Tapi kalau di luar sholat boleh, ya. Maka malaikat doain apa tadi? Ampuni dia, sayangi dia. Pak, Bapak didoain sama Ustadz, seneng nggak? Seneng. Sekarang yang doain Anda bukan Ustadz, siapa? Malaikat. Lah kalau Ustadz mah manusia biasa, bisa bikin salah kagak? Bisa, Ustadz bisa salah. Tapi malaikat, ya, dia kerjanya taat. Makanya malaikat suka doain orang yang nungguin apa tadi? Sholat. Ya, apa doanya tadi? Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. Ampuni dia, sayangi dia. Yang lebih hebat lagi, yang kedua, apa tuh Pak Ustadz? Ibu sholat tahiyatul masjid dulu. Habis sholat tahiyatul masjid atau habis sholat maghrib, habis sholat isya, nungguin taraweh, betul? Nungguin ada yang sambil dengerin ceramah, maka doanya tambah satu lagi. Ampuni dia, sayangi dia, Allahumma tub alaihi, terima tobatnya. Bisa bedain? Kalau tadi doanya berapa? 2. Ampuni dia, sayangi dia. Kalau ibu duduk nungguin sholat, nungguin sholat. Tapi kalau ibu sholat dulu sambil nungguin apa tadi? Isya. Sambil nungguin tarawih, doanya nambah jadi 3. Ampuni dia, sayangi dia, terima tobatnya. Makanya Bu, kata ulama, kata Ibnu Battal, tobat yang paling gampang ini. Ini tobat yang paling gampang. Kenapa Pak? Tobat paling gampang ini. Kenapa? Karena malaikat doain. Ampuni dia, sayangi dia, terima tobatnya. Jadi Bapak kan kalau tobat istighfar ya. Kalau Bapak tobat kan nyesel ya. Ini nggak usah, Bapak diem aja. Asal niatnya apa? Nungguin sholat. Niatnya nungguin sholat. Maka malaikat bilang, ampuni dia, sayangi dia, terima tobatnya. Jadi Anda gak baca istighfar, tapi bisa diampuni oleh Allah. Ini adalah tobat yang paling gampang. Itu poin yang kedua. Jadi ada yang didoain 2, ada yang didoain 3. Yang ketiga, Bapak Ibu, orang yang nungguin sholat, pahala
pahalanya kayak orang sholat. Keren banget ya, nungguin sholat, pahalanya kayak orang sholat. Kenapa? Karena semua pengen ngapain di sini? Pengen buka puasa dan pengen sholat maghrib. Maka sekarang Anda dapat pahala sholat walaupun belum sholat. Bagus banget Pak nungguin sholat. Maka bagus jadi kebiasaan. Dari tahajud nungguin subuh, betul? Dari apa? Maghrib nungguin isya. Udah dapat doa dari malaikat. Kemudian apa tadi dulu? Dapat pahala kayak orang sholat. Jadi Anda belum sholat, tapi sudah dapat pahala orang sholat. Kenapa? Karena niatnya mau ngapain? Mau sholat maghrib, maka dapat pahalanya. Yang keempat, Anda sekarang lagi nungguin sholat nih. Habis maghrib, nungguin isya. Maka Allah bilang begini, Pak, unzuru ila ibadi qad qadaw faridah wa yantaziruna ukhra. Hei malaikat, lihat hambaku, dia telah melaksanakan yang wajib dan sekarang dia menunggu sholat berikutnya. Ibu sekarang habis nanti kan sholat maghrib ya, habis sholat maghrib nungguin apa? Isya. Allah puji ibu di hadapan para malaikat. Masya Allah Pak, Bapak dipuji sama RT di depan warga, seneng kagak? Bapak dipuji sama lurah di depan warga. Sekarang Bapak dipuji sama Prabowo depan kabinet, senengnya minta ampun. Sekarang yang muji Anda siapa? Yang muji Anda Allah di hadapan para malaikat. Unzuru ila ibadi qad qadaw faridah wa yantaziruna ukhra. Hei, lihat hambaku para malaikat, dia sedang, lihat hambaku, dia sudah melaksanakan yang wajib. Maksudnya apa sholat wajib tadi? Maghrib. Sekarang dia menunggu sholat yang lainnya. Maksudnya sholat apa tadi? Isya. Ya, indah banget pahala. Itu baru nungguin sholat. Belum sholatnya. Gimana kalau pahala sholatnya? Baru nungguin Pak, baru nungguin. Bagaimana dengan sholat berjamaahnya? Bapak Ibu sekalian yang Allah, man goda ilal masjid, siapa yang datang ke masjid ya untuk melakukan kebaikan atau ngajarin kebaikan, maka pahalanya kayak haji. Saya melakukan kebaikan, alhamdulillah bisa tausiah sekarang di masjid, maka saya dapat pahala haji. Bapak sedang ngapain? Sedang mendengarkan kebaikan, maka pahalanya kayak apa Bu? Haji. Masya Allah, luar biasa. Makanya orang yang ke masjid disebut apa? Wafdullah. Apa itu wafdullah? Tamu Allah. Ibu-ibu, ibu-ibu kalau tahu tamu Allah itu apa? Orang haji, betul? Orang umroh. Padahal salah satu yang disebut apa tadi? Tamu Allah adalah orang apa tadi? Orang yang sholat di masjid. Jadi ini Bapak, siapa yang belum berangkat haji? Cok, siapa yang belum berangkat haji? Anda mungkin belum berangkat haji, tapi pahala haji sudah Anda dapatkan. Gimana caranya tadi? Nungguin sholat. Gimana caranya tadi? Sholat di masjid. Bahkan dalam kitab Sholatul Mu'min, orang yang sholat wajib di masjid itu tamu Allah. Orang yang sholat di masjid sholat wajib pahalanya haji, tapi yang sholat sunnah pahalanya kayak umroh. Pak, umroh mahal kagak? Mahal. Paling murah apalagi Ramadan. Ya, paling itu ibu-ibu yang pernah umroh ya, tahu Hotel Fairmont Zam-Zam 10 hari terakhir itu harganya 300 juta.
300 juta Pak. Ya, itu jualan pertamak berapa tahun tuh? Ya, tapi banyak orang bisa berangkat umroh, alhamdulillah. Banyak orang bisa berangkat haji, alhamdulillah. Tapi yang nggak bisa berangkat haji dan umroh, jangan putus asa. Allah bisa kasih pahala haji dan umroh dengan cara sholat apa tadi? Sholat apa tadi? Berjamaah di masjid. Maka ingat ya, sholat berjamaah di masjid itu wajib. Buat siapa? Laki apa perempuan? Buat laki-laki. Pak, langkah Bapak, siapa yang paling jauh rumahnya? Bapak dari mana? Pak, dari mana rumahnya? Dari Bogor. Masya Allah, jalan kaki. Ya, man masya ila man tatahhara bi baitihi summa masya ila baitin min buyutillah liyaqdiya faridatan min faraidillah kana khatwatahu idahuma tahutu hadiah wal ukhra tarfa'u darajah. Dengar ini, yang rumahnya jauh, ya, yang pakai jalan kaki, siapa yang berwudu di rumahnya lalu melangkahkan kaki ke masjid, satu langkah ngapusin dosa, satu langkah naik derajat di hadapan Allah. Ini yang dari Bogor berapa langkah? Pak Ustadz, saya naik motor. Yang naik motor mudah-mudahan hitung perputaran rodanya. Yang naik mobil mau pakai pertalite, mau pakai pertamax, ya Anda dihitung perputaran rodanya. Yang kasihan mah yang deket ya, yang dekat masjid kasihan kali ya, Bu Tatang. Wah, langkahnya dikit, malah muter ke belakang lu, sono. Ya, biar banyak langkahnya. Itu langkah kemana tadi? Ke masjid. Makanya alhamdulillah Ramadan datang, membuat kita jadi semangat ibadah, membuat kita jadi bertakwa. Pak, Bu, kemaksiatan berkurang nggak? Maksiat berkurang nggak? Berkurang. Banyak orang sekarang tarawih, baca Al-Quran, banyak orang sedekah, Masya Allah. Itulah salah satu hikmah bulan Ramadan, menyemangati kita. Makanya saya harapkan bapak-bapak jangan jadi apa tadi? Doni, jangan jadi spesialis Ramadan. Kita harus terbiasa kemana tadi? Ke masjid, sholat berjamaah. Satu langkahnya saja diapain tadi? Diampuni dosanya. Satu langkah lagi apa tadi? Diangkat derajatnya. Bahkan Bapak Ibu sekalian duduk begini didoain oleh malaikat. Malaikat bilang apa tadi? Ampuni dia, sayangi dia, terima tobatnya. Bapak nungguin sholat maghrib ke isya, kemudian dari tahajud ke subuh. Bapak walaupun di kantor, hati udah ada di masjid, pengen sholat ke masjid nanti, Masya Allah, pahalanya banyak sekali. Bahkan Allah memuji. Allah memuji siapa? Allah memuji orang yang duduk menunggu sholat. Ada lagi Pak Ustadz banyak. Cuman hati-hati, jangan apa tadi namanya? Apa namanya? Tasbih. Ya, bukan tasbih. Apa tadi? Tasbih. Tasbih itu begini nih. Nggak boleh. Kalau lagi nungguin sholat. Kenapa? Kayak orang Yahudi. Kayak orang Yahudi. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, apa keutamaan hikmah yang lain daripada Ramadan? Bulan Ramadan, bulan yang termasuk Pak, Bu, diturunkannya apa? Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatun minal huda wal furqan. Maka Ramadan
adalah bulan yang diturunkannya Al-Quran. Maka kalau nanya ya, Ustaz, amalan apa yang paling bagus? Yang paling bagus baca Al-Quran. Pak, Bu, baca Quran itu Masya Allah, man qara'a harfan min kitabillah. Siapa yang baca satu huruf, kataballah bikulli harfin asyra hasanatin, maka satu huruf dikali 10 kebaikan. Coba alif lam mim berapa huruf? Alif lam mim berapa huruf? 3 kali 10 berarti 30 kebaikan. Al-Fatihah berapa huruf? 113 huruf kali 10 1130 kebaikan. Masya Allah, banyaknya pahala baca Al itu dari satu huruf kali 10. Bagaimana kalau satu ain? Bagaimana kalau satu juz? Makanya ya, kita di bulan Ramadan ini yuk semangatkan diri. Satu, sholat berjamaah di masjid yang pahalanya luar biasa. Ya, yang kedua, baca Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran turun di bulan Ramadan. Masih lama? Berapa menit lagi? Hah? Berapa? Hah? 12 menit lagi. Tahu? Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada keutamaan yang lain dari bulan Ramadan. Termasuk doa, termasuk tadi udah saya tadi bahas. Satu, sholat jamaah masjid. Dua, apa tadi? Baca Al. Ketiga, doa-doa mustajab. Ada 3 waktu mustajab, Bu, di bulan Ramadan. Ada yang tahu? 1, waktu sahur. Waktu sahur itu waktunya Allah turun ke langit dunia. Maka Allah menunggu orang yang minta ampun, menunggu orang yang berdoa. Maka nanti waktu sahur jangan cuma makan doang, tapi ngapain? Doa. Kalau masih ada waktu, jangan nyuci piring. Nyuci piring nanti setelah sholat subuh. Bu, kadang-kadang ibu-ibu nggak mau lihat piring kotor. Akhirnya azan, dia nyuci piring sampai suruh. Mendingan kalau waktu sahur banyakin apa tadi? Doa. Kenapa? Karena termasuk doa mustajab di bulan Ramadan ada 3. 1, waktu apa tadi? Waktu sahur. Maka waktu sahur jangan lupa banyakin doa. Banyakin apa lagi Pak Ustadz waktu sahur? Banyakin istighfar. Wal mustaghfirina bil ashar, mereka banyak beristighfar di waktu sahur. Ya, jangan nonton TV. Nonton TV baik. Makan sahur sambil nonton TV. Sekarang makan sahur beres, doa. Ya, tuh waktu sahur adalah waktu mustajabnya doa di bulan Ramadan. Kenapa? Karena waktu sahur itu sepertiga malam. Yang kedua, waktu mustajab adalah saat Anda berpuasa. Anda lagi puasa nih, dari mulai fajar, subuh, sampai ini sekarang waktu mustajab untuk berdoa. Maka nanti 5 menit, ingatin ya, 5 menit sebelum azan, masing-masing berdoa kepada Allah. Jangan lihatin teh manis baik, kagak akan kabur teh manisnya. Ya, tuh. Jadi waktu dari fajar sampai berbuka, maka itu doa mustajab. Makanya dari kapan? Dari zuhur, asar, itu waktunya mustajab. Nah, yang ketiga, waktu mustajab lebih lagi adalah sebelum berbuka puasa. Sebelum berbuka puasa. Maka Bapak Ibu, ya, itulah keutamaan bulan Ramadan, ya.
bulan diturunkan Al-Quran, bulan di mana Allah menyemangati kita ibadah, bulan Ramadan kita semuanya semangat untuk ibadah, termasuk datang ke masjid. Bulan Ramadan banyak rahmat, dan termasuk bulan Ramadan bagus banyak berdoa, karena ada berapa tadi? 3 waktu mustajab. Kapan Pak? Sahur, seharian puasa, ketiga waktu berbuka. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu jangan lupa doain para donatur. Ya, doain para donatur yang udah bikin makanan. Doain para donatur yang udah pelebaran masjid. WC-nya jadi bagus banget sekarang. Enak, nyaman. Mudah-mudahan mereka tambah berkah. Yuk ikutin saya. Ini buat para donatur. Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Allahumma at'im man at'amana waski man saqana. Semoga para donatur Allah berikan makan makanan di surga, Allah berikan minum-minum di surga, Allah rahmati, Allah berkahi, dan tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala ampunkan dosa-dosanya. Ya, Bapak Ibu, sebentar lagi kita mau berbuka. Banyakin apa tadi? Doa dari sekarang. Doain, 1 buat diri sendiri, buat keluarga, 1 lagi buat bangsa. Biar bangsa kita ini bebas korupsi. Amin. Biar bangsa kita ini makmur. Ya, doain, jangan doain dirimu sendiri. Yang keempat, doain kaum muslimin, khususnya di Palestina, biar Allah menangkan mereka. Amin ya rabbal alamin. Silakan, masih ada waktu 5 menitan untuk banyak berdoa. Semoga doa Anda mustajab. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.